Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumahnya dan selalu melaksanakan 3M. Memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin di air yang mengalir. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini pelajaran bahasa Indonesia kelas 3, tema 6, subtema 2 tentang muatan materi perubahan energi. Apa yang dimaksud dengan perubahan energi? Perubahan energi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Perubahan energi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah perubahan energi pada makanan yang merupakan sumber energi kimia dalam tubuh kita. Nah, apa yang kita makan, ya, itu di dalam tubuh kita menjadi sari makanan, ya. Lalu sari makanan yang kita makan itu menjadi energi panas. Kemudian energi panas di tubuh kita diubah menjadi energi gerak, ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari, ya. Dan apa yang kita makan itu akan berguna untuk menjadi tenaga, ya, untuk apa yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya kamu bisa belajar, kamu bisa bermain, kamu bisa beraktivitas sehari-hari itu dengan makanan yang kamu makan sehari-hari, ya. Nah, contoh lain perubahan energi kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi panas adalah bahan bakar, misalnya LPG dan minyak tanah pada kompor yang merupakan sumber energi kimia. Ya, itu contohnya ini adalah kompor, ya, kompor gas dan tabung gas, ya. Ini termasuk perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kalau kompor dinyalakan, ya, akan menimbulkan energi panas, ya. Lalu kedua, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah berbagai alat transportasi seperti kereta uap, mobil, dan motor. Kereta uap berbahan bakar batu bara dan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin atau solar. Merupakan sumber energi kimia. Ya, ini adalah contoh kereta uap. Ya, dengan menggunakan bahan bakar batu bara, ya. Ini kereta uap itu adanya pada zaman dahulu, ya, kereta uap. Kalau sekarang kereta itu digerakkan oleh listrik, ya. Kalau zaman dulu kereta itu digerakkan oleh bahan bakar batu bara. Nah, contoh lagi mobil dan motor, yaitu menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Yang ketiga adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi listrik adalah batu baterai yang merupakan sumber energi kimia yang dapat menghasilkan listrik. Nah, alat-alat yang dapat digunakan baterai apa? Contohnya senter, ya, radio, ya,
arloji, dan mainan. Nah, semua ini alat-alat ini menggunakan batu baterai ya. Senter untuk penerangan ya. Itu menggunakan baterai. Terus radio ya. Kalau radio yang manual ya menggunakan batu baterai. Arloji yang jam dinding atau jam tangan itu menggunakan batu baterai. Atau mainan ya. Kalian pastinya punya mainan bukan? Misalnya mainan mobil-mobilan yang dapat bergerak ya. Itu menggunakan batu baterai supaya mainan bisa bergerak atau bisa jalan. Lalu selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi cahaya adalah pada saat menyalakan lilin atau lampu minyak, saat menyalakan lilin akan muncul cahaya api sebagai hasil dari pembakaran. Ini adalah contoh lampu minyak ya. Lampu minyak itu dulu sebelum ada listrik menggunakan lampu minyak seperti ini ya. Dia berbahan bakar minyak tanah ya. Atau lilin. Lilin kalian pasti sudah tahu kan lilin? Lilin kalau kita nyalakan menghasilkan cahaya ya. Energi lalu ya selanjutnya adalah kita bahas energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa buka halaman 52. Contoh-contoh perubahan energinya, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas dapat kita temui pada beberapa alat rumah tangga, seperti setrika listrik, kompor listrik, teko listrik, dan magicom. Nah, di dalam alat-alat tersebut terdapat elemen pemanas ketika dialiri listrik, elemen itu menjadi panas, ya. Misalnya setrika listrik, ya, untuk menyetrika itu kalau kita colokkan ke listrik akan menjadi panas. Terus teko listrik untuk masak air, ya, air bisa matang, ya, karena menghasilkan panas. Lalu magicom untuk memasak nasi, ya. Lalu selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya seperti lampu. Saat ini ada dua lampu yang digunakan sehari-hari, lampu neon dan lampu pijar. Saat kita nyalakan lampu, arus listrik mengalir dan membuat lampu menyala. Selain lampu neon dan lampu pijar, perubahan energi listrik menjadi cahaya juga terjadi pada layar televisi dan layar komputer. Ya, ini contohnya lampu pijar dan lampu neon ya, atau lampu Philips yang LED ya. Lalu televisi, nah itu dia menghasilkan cahaya ya. Kalau televisi dinyalakan, dia akan keluar gambar dan menyala. Lalu komputer ya. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak ya. Tadi energi listrik menjadi energi cahaya. Nah sekarang perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak seperti kipas angin, mixer, bor listrik, gergaji listrik, dan mesin jahit listrik. Alat-alat tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak dengan bantuan motor listrik sehingga as pada alat-alat listrik bergerak ya. Nah, ini adalah contoh-contoh alat-alatnya, kipas angin, mixer,
lalu bor ya yang digunakan oleh tukang bangunan untuk mengebor apa namanya, memasang paku ya, memasang baut ya di dinding. Lalu gergaji listrik untuk memotong pohon ya, menebang pohon. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada beberapa alat seperti bel listrik, sirene, radio, dan televisi. Ketika dialiri listrik, maka alat-alat itu akan mengeluarkan bunyi, ya. Seperti bel listrik misalnya di sekolah, ya. Kalian pada waktu masuk sekolah atau mau pulang sekolah, waktu istirahat itu di kantor akan dibunyikan bel masuk, ya. Itu termasuk juga bel listrik, ya. Energi listrik menjadi energi bunyi yang bisa bunyi. Itu sirene ambulans, sirene mobil pemadam kebakaran, ya. Lalu radio untuk menyampaikan berita, ya. Dan televisi menghasilkan bunyi, ya. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi bunyi. Ya, kalau tadi energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, sekarang perubahan energi gerak menjadi bunyi. Nah, perubahan energi gerak menjadi bunyi contohnya terjadi seseorang memainkan alat musik seperti pemain drum, ya. Menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum, atau pemain gitar memetik senar gitar agar mengeluarkan bunyi. Nah, ini contohnya gambarnya ya. Seorang pemain gitar, dia memetik dengan jari-jarinya ya, akan menghasilkan bunyi. Lalu pemain drum, nah dia menggebuk drumnya itu ya, lalu akan menghasilkan bunyi. Energi gerak menjadi bunyi ya. Selanjutnya, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Pada pembangkit listrik tenaga surya, cahaya matahari ditangkap kemudian diubah menjadi listrik oleh alat yang disebut panel surya. Ini adalah panel surya ya, untuk digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya ya. Nah, cahaya matahari itu ditangkap melalui panel surya lalu menghasilkan listrik ya. Nah, yang terakhir adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Pada pembangkit listrik tenaga air dan tenaga angin, aliran air dan angin akan memutar turbin. Berputarnya turbin akan menyebabkan generator berputar sehingga dihasilkan listrik. Ini contohnya terdapat pada waduk ya. Contohnya di waduk Jatiluhur ya. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu ya pada hari ini. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.